Isabel adalah wanita terjahat di Perjanjian Lama. Ia menikah dengan Raja Ahab dan sangat mendukakan Tuhan. Sebagai ratu yang jahat, ia memerintahkan penyembahan berhala dan membunuh nabi-nabi Tuhan. Isabel juga membujuk suaminya untuk menyembah Baal. Isabel dengan para nabi Baal membuat ritual menjijikan yang membuat Tuhan murka. Kejahatan hati Isabel begitu kuat, hingga Elia, salah satu nabi besar yang dibangkitkan Tuhan, pun melarikan diri karena takut padanya. Elia bahkan meminta Tuhan untuk mengambil nyawanya. Dalam satu raja-raja tertulis, Elia takut dan lari menyelamatkan nyawanya. Ia ke Berseba di Yehuda. Ia meninggalkan pelayannya di sana sementara dia sendiri melakukan perjalanan sehari ke padang gurun. Ia datang ke suatu semak, duduk di bawahnya, dan berdoa agar dia mati. "Aku sudah tak kuat ya Tuhan," katanya. "Ambil nyawaku, aku juga tidak lebih baik dari nenek moyangku." Tuhan memenuhi Elia dengan keberanian dan Elia kemudian bernubuat di depan Isabel bahwa ia akan mengalami kematian tragis. Anjing akan menjilati darah dan memakan dagingnya. Dan itulah yang terjadi. Seorang pria bernama Yehu menyerang istana dan membuang Isabel keluar jendela. Yehu kemudian menabraknya dengan kereta kuda. Isabel mati seketika dan anjing-anjing pun memakan tubuhnya seperti yang sudah dinubuatkan Elia. Tindakan Isabel begitu jahat sehingga namanya diadopsi sebagai roh jahat. Tujuan jahatnya adalah untuk menghancurkan otoritas Tuhan dan target favoritnya adalah gereja. Sayangnya, hampir di setiap komunitas Kristen ada roh Isabel yang menipu dan menghalangi pertumbuhan rohani umat Tuhan. Dan Tuhan ingin memakai kita untuk mengalahkan roh jahat ini agar umatnya dapat hidup dengan penuh berkat. Bagaimana kita menentukan apakah roh Isabel berdiam di antara kita? Ada beberapa ciri yang dapat menunjukkan adanya Isabel di gereja. Yang pertama adalah prostitusi. Dalam kitab Raja-Raja diceritakan bahwa Isabel adalah seorang wanita yang sombong dan terbiasa mencapai niatnya dengan rayuan. Dalam Alkitab, prostitusi mempunyai arti perselingkuhan baik secara fisik maupun rohani. Ketika seseorang tidak setia pada Tuhan, mereka melacurkan dirinya, sebab Yesus berkata bahwa tidak seorang pun yang dapat mengabdi pada dua tuan. Isabel melakukan prostitusi seksual dengan mengkhianati suaminya dengan ilmu sihir, mengkhianati Tuhannya Israel. Roh Isabel masuk ke dalam gereja melalui orang-orang yang tidak hidup dalam kekudusan. Oleh karena itu, para pendeta dan pemimpin harus berhati-hati dalam menentukan siapa yang akan mereka tempatkan di altar untuk melayani. Orang yang terjerumus dalam dosa percabulan dan pelacuran tidak boleh memimpin karena perlu dipulihkan. Dan kita harus melakukan ini dengan cinta dan kesabaran. Jangan pernah mengekspos siapapun di depan umum. Selain itu, ada juga prostitusi rohani. Banyak anggota gereja yang memberontak terhadap komunitasnya dan melompat dari satu gereja ke gereja lain di mana mereka dapat menemukan seseorang yang dapat menyenangkan mereka. Jika keinginan mereka tidak terpenuhi, mereka akan menciptakan intrik untuk melemahkan kepemimpinan di gereja tersebut. Ciri kedua roh Isabel adalah penyembahan berhala. Alkitab memberitahu kita bahwa Isabel menyembah berhala dan mempunyai pasukan nabi-nabi penyembah Baal. Saat ini kita jarang melihat praktek seperti ini, namun penyembahan berhala lebih dari sekedar patung pahatan. Penyembahan berhala adalah segala sesuatu yang mengambil tempat Tuhan di hati kita, karena Tuhan harus menjadi prioritas kita dalam hidup. Saat ini banyak artis rohani dan pendeta lebih menonjol karena karisma dan bakat mereka daripada Yesus. Disitulah roh Isabel bekerja. Hal ini menyebabkan orang-orang mengidolakan selebriti Injil dan lebih dari Tuhan sendiri. Ciri ketiga dari roh Isabel adalah manipulasi. Isabel adalah orang yang sangat manipulatif. Dia ingin segalanya berjalan sesuai keinginannya. Ia meyakinkan suaminya untuk meninggalkan Tuhan Israel dan menyembah dewa-dewa lain. Hatinya pun penuh rasa iri. Suatu saat dia merancang kebohongan agar seorang pria bernama Nabot dibunuh hanya karena suaminya menginginkan tanahnya. Dia mengambil nyawa dan harta benda orang yang tidak bersalah. Orang yang manipulatif berbohong untuk mencapai apa yang diinginkannya. Mereka berkhianat dan menikam orang dari belakang serta mendendam pada mereka yang menolak melakukan perintah mereka. Di dalam gereja, orang ini bisa memberi perintah kepada saudaranya seolah-olah saudaranya adalah pegawai bawahannya.
Gereja bukanlah tempat orang untuk menunjukkan kekuasaannya, melainkan tempat untuk menunjukkan cinta dan kasih. Jika seseorang yang memegang posisi berkuasa di masyarakat, hal itu harus dikesampingkan, sebab di gereja kita semua adalah saudara-saudari yang harus saling melayani satu dengan yang lain. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati ketika mengangkat seseorang pada posisi kepemimpinan gereja. Karakteristik terakhir dari roh Isabel adalah penganiayaan. Banyak nabi yang terbunuh pada zaman Isabel, yang lainnya harus bersembunyi agar tidak terbunuh. Salah satu alasan penganiayaan adalah karena nabi-nabi Tuhan ini mengatakan kebenaran dan bukan apa yang ingin didengarkan oleh Isabel dan suaminya. Di gereja, roh Isabel dapat diamati di mana orang-orang dianiaya oleh saudara dan saudari mereka sendiri karena mengatakan kebenaran. Ada gereja-gereja yang segala aturan sudah ditetapkan, sehingga ketika seorang mengusulkan perubahan, mereka menghadapi penganiayaan fisik dan verbal dari orang-orang di dalam gereja sendiri. Inilah strategi musuh untuk melemahkan umat Tuhan. Yesus berkata bahwa Yesus mengetahui pikiran mereka dan mengatakan bahwa setiap kerajaan yang terpecah akan hancur, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah tidak akan bertahan. Oleh karena itu, berhati-hatilah terhadap orang yang menjelek-jelekan saudaranya atau menganiayanya saudara dan pemimpin-pemimpin gereja, karena mereka sedang dimanfaatkan oleh roh Isabel.